Jika setan tidak berhasil membuat engkau menjadi orang jahat, maka ia akan menggodamu untuk membuat dirimu merasa lebih baik dari yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk video hari ini Selasa, Bun Ai akan membahas tips menabung lagi nih moms. Tapi kali ini berbeda. Tips menabungnya bukan challenge, bukan tantangan apapun, tapi kali ini adalah tabungan yang sering dilupakan dari budget gitu ya moms, yaitu tabungan pendidikan anak pastinya. Untuk video hari ini agak panjang moms, tapi mudah-mudahan moms punya waktu untuk menyimak sehingga tidak skip-skip, dan mudah-mudahan juga video ini insya Allah bermanfaat untuk kedepannya. Nah, untuk yang sudah mendukung channel Bun Ai, Bunda mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan gak bosen ya moms. Dan untuk yang baru bergabung, Bunda ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, boleh di-share ke seluruh sosial media. Oke moms, untuk menabung yang pertama, kemarin kan sudah Bunda jelaskan ya, kita punya niat dan yang lainnya lah ya. Kalau ini lebih ke realisasinya. Jadi yang pertama itu menabung itu harus punya tujuan. Kenapa harus punya tujuan? Karena kalau nggak punya tujuan nanti kita akan mudah menyerah, nggak belajar dan malas. Contoh simpelnya aja ya moms. Moms pergi nih kondangan. Nah moms tuh gak tahu alamatnya, nanya-nanya, nyasar. Tapi kan setelah nyasar tuh akan terus lurus gitu untuk sampai ke tempat kondangan tersebut. Nah sama kayak tujuan, nanti suatu saat mungkin kita nyasar, error, boros lagi, terus gak nyampe budget lagi. Tapi karena kita punya tujuan itu, kita akan terus lagi balik. Jadi istilahnya mah belok-belok dikit gak apa-apa moms, yang penting kembali lagi ke jalan yang lurus, yaitu jalan sesuai budget. Bercanda moms. Oke, yang kedua tuh bertahap, naik pelan-pelan, sama ya, keimanan kayak keimanan aja gitu moms. Keimanan kan kadang turun naik. Nah yang bahaya itu kan turun 9 naik 1, naik 2 nyungsep 10. Nah itu kan yang bahaya. Jadi step by step, bertahan, nikmati prosesnya. Contoh yang biasa sehari jajan bakso, somai, mie ayam, ayam geprek, ayam bakar ikan dan segala-gala macamnya, dikurangin pelan-pelan. Oke, hari ini aku jajannya 2 aja deh, atau aku jajannya 3 aja deh, besok naik lagi pelan-pelan. Karena kalau nggak bertahap nih nabung ini bakalan ekstrim. Nah kalau udah ekstrim bosen. Jadi misalnya yang biasanya jajan terus tiba-tiba langsung di-cut semuanya. Yang biasanya hidupnya tidak pernah mencatat, jadi nyatet mulu tiap hari, nyatet aja. Jadi nanti bosen gitu ya. Jadi mungkin biasanya nggak mencatat, nggak apa-apa, pakai metode karet gelang, ada di video Bun Ai sebelumnya ya. Oke. Nah yang ketiga itu lupain aja gitu moms, jumlahnya, keberadaannya, jangan diingat-ingat. Sama orang kan kalau kebanyakan diingat, kebanyakan dipuji-puji, nanti dia jadinya belagu moms, tabungannya jadi nggak penuh penuh gitu. Misalnya butuh sedikit, oh iya ya kan masih ada uang di ATM, butuh lagi sedikit, oh iya ya kan masih ada di celengan. Itu ya moms, itu yang bahaya karena selalu diingat-ingat. Jadi sangat-sangat percuma. Misalnya aku mau cari ATM yang susah nih, ya aku punya tabungan yang susah nih ATM-nya. Sama aja moms, kalau memang kitanya rambu-rambunya gak kuat mah bakalan nyari juga dan bakalan ketemu. Jangankan ATM yang gede moms, kalau uang mah ibu-ibu indera penciumannya dahsyat. ATM lagi yang gede, duit di dalam kantong suami pas nyuci aja ketemu, ya gak moms? Nah yang selanjutnya itu dana darurat moms. Dana darurat itu kalau bagi Bun Ai pribadi sifatnya harus yang mendesak, tidak bisa diprediksi dan tidak bisa diharapkan. Jadi maksudnya itu dipakai dalam kondisi-kondisi yang memang kita nggak bisa prediksikan. Jadi kalau untuk kayak pajak kendaraan, servis, THR, itu mah Bun Ai bilang bukan dana darurat ya moms gitu. Itu masuknya ke kebutuhan tahunan atau kebutuhan yang lain yang memang sudah kita bisa
prediksikan. Termasuk sinking fund untuk keinginan itu kalau bagi pribadi Bun Ai sekali lagi nggak masuk ke dana darurat. Jadi dana darurat tuh kalau bisa memang tidak diganggu gugat kecuali sangat-sangat mendesak. Tuh. Oke, lanjut. Yang kelima yaitu investasi. Ya, jadi investasi ini ada dua, akhirat dan dunia. Itu harus dipikirin. Jadi jangan kayaknya kita tuh nabung aja. Wah, semangat banget ngejar challenge aja. Dunia mah kita bisa gitu, Mams. Nyisihin, bener-bener nyisihin buat keinginan kita nih gitu. Kalau bisa sih, kita juga bisa sih tarik kepinginan dunia kita nih sama nyambung ke akhirat. Contoh misalnya kita pengen punya kendaraan yang nanti kalau dengan kendaraan tersebut kita ngajinya lebih nyaman, kita nganter anak ke sekolahnya lebih enak kayak gitu. Nah, kalau untuk akhirat harus juga sama seperti kita bisa men-challenge diri kita nabung 10 juta, kita bisa men-challenge diri kita untuk bisa memenuhi kotak-kotak yang sudah dibikin rambu-rambu. Untuk akhirat juga kita harus jauh lebih semangat, karena kan katanya dunia ini, takdir ini, rezeki ini sudah Allah yang tentukan. Tapi kalau untuk akhirat kita belum tahu nih Mams tujuan kita nanti kemana. Dan Neng anak Bun Ai ternyata belum tidur yang nomor 2. Dia mau tidurnya malam terus tuh Mams. Ya. Oke deh Mams, sebelum lanjut nih udah mulai capek belum? Mudah-mudahan belum capek ya Mams. Mams boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Nabung biasanya lewat apa? Lewat arisan Bun Ai, beli emas Bun Ai, atau beli tanah Bun Ai, atau beli kapal pesiar, pesawat jet, tas, itu juga boleh ya Mams. Boleh sharing di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lainnya, khususnya sih untuk Bun Ai pribadi gitu. Oke, jadi kalau untuk berbicara investasi adalah sesuatu yang dimiliki dan bisa digunakan saat mendesak. Kalau bagi Bun Ai pribadi seperti itu. Contoh untuk investasi dunia, jadi ketika kita mendesak dana investasi ini bisa langsung kita cairkan dan kita pakai. Sama kayak investasi akhirat juga kan investasi jariah, investasi amal soleh. Pas kita di akhirat kita butuh amal soleh untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita, langsung dong investasi amal soleh ini kita bisa dipakai kayak gitu. Sama dunia pun seperti itu ya Mams. Jadi Bun Ai gak saranin banget untuk investasi tapi berhutang. Contoh ngambil emas tapi ngutang, itu jangan ya Mams. Ngumpulin duit dulu, apalagi hutangnya tuh berbunga. Aduh jangan deh, jangan ya. Gitu, bahaya Mams. Kita mah pokoknya ada baru kita beli aja deh kayak gitu. Kalau saat ini belum bisa investasi nggak apa-apa, sabar. Insya Allah nanti suatu saat bisa kayak gitu ya Mams. Oke lanjut ya untuk menabung pendidikan. Jadi kalau untuk menabung pendidikan ini kita akan lihat dari kebutuhan usia dan kebutuhan sekolah. Nabung pendidikan ini penting banget loh Mams. Jadi maksudnya kalau bisa kita ini ketika anak sekolah tuh kita kayak tenang, udah punya sendiri lah. Misalnya tiba-tiba pun harus bayar ini, ya udah ada gitu. Kenapa ya menabung harus sedetail ini, ribet banget? Ya hidup sih sebab akibat aja Mams. Mau ribet di awal atau ribet di akhir kayak gitu aja. Nah, tapi balik lagi, ini sesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan ya, kebutuhan. Ya Bun Ai boro-boro mau nabung, sekarang mah makan aja bisa juga udah bersyukur. Ya udah kalau udah bersyukur jangan kayak ngeluh kayak gitu Mams. Gak apa-apa, nikmatin aja dulu. Kan kita gak tahu, manusia kan cuma bisa mensiapkan Mam. Prediksi sekian-sekian, tiba-tiba anaknya tabarakallah dapat beasiswa. Alhamdulillah, halo ganteng. Gitu, Tabarakallah-nya kan kalau kita udah siapkan ternyata alhamdulillah gak kepake, bisa dipakai untuk umroh, bisa dipakai untuk yang lainnya gitu. Monggo ya Mams, pokoknya yang namanya mempersiapkan seperti Asmaul Husna aja. Kenapa sih kan Mams, coba deh Mams kalau belanja nih 10.000 harganya 9.900 pasti kembaliannya ambil aja gitu ya. Kadang Bun Ai itu suka berpikir kenapa ya Asmaul Husna tuh cuma 99 gak 100 aja digenepin sama Allah. Oh ternyata punya makna. Kalau bagi Bun Ai pribadi, bahwa 1% itu ya usaha kita, 99%-nya tetap aja campur tangannya Allah gitu. Jadi yang kita bisa mengusahakan tapi pasti hasilnya juga Allah yang tentukan. Yang paling penting kita bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini, bukan yang masih menjadi hayalan. Oke lanjut, ini untuk 0 sampai 5 tahun Bun Ai budgetkan 5.000 per hari, yaitu 150.000 per bulan dikali 12 bulan dikali 5 tahun.
nominalnya ada 9 juta. Lalu lanjut misalnya dari 5 sampai 10, kan nanti kita akan mengalami insya Allah peningkatan penghasilan pasti setiap tahunnya ya Mams. Itu ada 250 dikali 60 jadinya 15 juta. Ada 10 sampai 15 tahun naik 50.000 aja. Kenapa? Naiknya nggak 100.000 karena Bun Aya yakin di usia 10 sampai 15 tahun ini anaknya udah mulai doyan makan, banyak keperluan, apalagi zaman sekarang mungkin kuota itu lebih banyak lagi kebutuhannya. Jadi naiknya cuma 300.000 aja, itu 18 juta. Kalau dilihat dari nominal yang kita kumpulkan, di TK plus SD kita punya 9 juta, di SMP kita punya 15 juta, di SMA kita punya 18 juta. Tuh, jadi ini untuk menengah ke bawah. Kalau yang menengah ke atas, mohon maaf, mungkin simulasi ini nggak bisa dipakai gitu ya Mams. Pastinya juga kan prediksi pendidikannya insya Allah lebih banyak lagi kayak gitu. Ini untuk menengah ke bawah. Nah, kalau yang sekolahnya alhamdulillah gratis, nggak berbayar, ini bisa dipakai untuk misalnya di akhir tahun menyiapkan kado buat gurunya, atau mungkin ada sumbangan apa, atau mungkin langsung bisa diinvestasikan ya Mams, misalnya mau beli emas, atau mau dikumpulin ternyata banyak, ya mungkin beli sesuatu yang lebih meningkat ya. Nah, balik lagi, jadi kalau untuk TK, atau misalnya Mams bisa pakai cara yang lebih simpel lagi. Misalnya TK nih, TK usia 5 tahun, berarti sekarang saya setiap bulan menabung 100.000. Jadi nanti pas TK dapat 6 juta. SD 6 tahun, karena TK ke SD cuma setahun, jadi kita nabungnya 300.000, nanti dapat 3.600.000 plus nanti kan masih ada saldo dari kita ngumpulin di TK. SMP 12 tahun kita 300.000. Dari SD ke SMP kan 6 tahun jadi 18 juta. Itu bisa dipakai kayak gitu ya Mams. Jadi nanti pas TK punya duit 3 juta, pas SD 3,6, pas SMP 18 juta. Bun kok gedean TK sih sama SD? Sengaja Mams. Maksudnya itu kan nanti TK ke SD cuma 1 tahun. Jadi lebih singkat waktunya. Kalau untuk TK kenapa lebih besar? Karena kan mikirnya namanya masih TK itu kebutuhannya belum banyak kayak gitu ya Mams. Belum TK jadi kebutuhannya belum banyak. Nah, balik lagi ada resiko juga sih Mams. Resikonya apa? Resiko bahwa kebutuhan anak kalau bisa begitu lagi pas sedikit Mams penuhin deh nabungnya yang banyak gitu ya. Yang kedua, insya Allah kan penghasilannya bertambah, jadi bisa step by step bertahap juga untuk nambah tabungannya. Oke, terakhir, masa depan kita persiapkanlah sebaik mungkin, tapi jangan merampas kebahagiaan kita saat ini. Mams boleh nabung bentuk apapun, bikin challenge apapun, tapi please jangan sampai merampas kebahagiaan kita saat ini. Jadi gak bisa jalan-jalan banget, jadi gak bisa ngapa-ngapain. Tujuan kita menabung hanya mempersiapkan masa depan, bukan memberikan kehidupan kita saat ini untuk seluruhnya di masa depan. Bagi yang belum bisa menabung, jangan sedih. Terkadang apa yang kita persiapkan akan kalah sama doa kita yang luar biasa. Jadi tetap semangat berdoa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.